dipanggil dengan panggilan yang istimewa, senang apa senang? Ibu dipanggil sama suami, Beb, sini sayang. Senang apa senang, Bu? Senang. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kan paling gampang kalau misalnya punya bini nih Bang Ali, apa Reja di dalam, ada Reja teman saya. Ada Pak Ali juga di dalamnya temenin saya. Iya, ada bidadarinya ya. Gampang Pak Ali, kalau kita pulang kerja nih bisa dari Gang Jambu, kan Pak Ali kerja di Gang Jambu. Datang pulang ke rumah bini cemberut baik gampang. Ya. Itu motor jangan dimatiin. Ajak bini bawa ke setu. Makan bakso. Betul-betul. Itu yakin bini yang lagi cemberut akhirnya apa? Gembrang lagi senyum. Betul. Tenang begitu Bang Ali. Jadi Bang Ali kalau pulang ke rumah jangan dimatiin dulu tuh motor. Lihat bini. Kira-kira cemberut apa kagak? Kan ibu-ibu Masya Allah tabarakallah bangun tidur udah rapi-rapi. Betul-betul? Ya, bersihin kasur, kemudian kamar, kemudian juga masak, belum nyuci, belum ngepel, belum juga nyiapin sarapan, belum nyiapin bocah yang berangkat sekolah. Betul? Tiap hari itu 24 jam kerjaannya begitu, betul? Maka wajar kalau perempuan cemberut baik capek, betul? Tenang, saya dukung, betul? Ya. Makanya Bang Ali nih, kalau misalnya pulang, bini lagi cemberut baik, otot gimana itu motor? Ajak ke satu Sawangan, traktir makan bakso, teh botol sosro, apa terserah dia. Terserah mau milih apa gitu, mau laksa, mau toge goreng, apa terserah. Udah, insya Allah senyum. Bawa pulang tuh, pas sampai rumah ternyata masih cemberut lagi, bawa lagi setu. Bawa lagi ke setu, ngelepin tuh bini begitu. Ngelepin di setu, ngelepin ontong apa timbul tuh bini begitu. Masih ada anggalan begitu. Bini begitu masih ada anggalan Bu. Laki udah capek pulang kerja, lihat bini cemberut, diajak ke setu makan bakso dan lain sebagainya, paling habis 100.000. Masih cemberut baik. Bini begitu ngelepin di setu. Insya Allah kalau emang fungsi perempuan itu, fungsi ibu rumah tangga itu luar biasa Bu. Ini saya juga ngajar sama-sama di KUA. Kalau saya di KUA Sawangan, kalau ini saya di KUA Bojongsari. Nah, itu bini saya ngajar ibu Al-Quran setiap hari Rabu. Itu kalau ditinggal bini, padahal cuma 2 jam ngajar. Ngajar ngaji itu 2 jam. Ibu cuma itu Masya Allah tabarakallah Bu, tabarakallah, rumah berantakan. Itu baru tinggal 2 jam. Iya, apalagi itu yang keempat itu, kan mohon maaf masih pakai pampers. Iya berak Bu, ya Allah tabarakallah. Akhirnya saya pakai tangan itu motoran, ayo pakai kaki begitu. Kagak Bu, ya saya bawa ke neneknya begitu. Bawa ke mak saya bawa ke apa mak gitu. Masya Allah tabarakallah. Maka kita Bang Ali kudu sayang-sayang sama bini, insya Allah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat panggilan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, masih kembar-kembar baik, Mak. Masih bahasa saya baik. Ya, anak saya yang pertama cewek, kelas 1 SD, sekarang mondok di Pondok Tebuireng di Jawa Timur. Yang kedua, ketiga kembar juga cewek. Besok bulan Juli tanggal 9 mau berangkat ke Jawa Timur lagi, mau saya pondokin. Tinggal yang keempat begitu, yang keempat lanang begitu. Ntar yang mana saya pondokin juga, tinggal kedua doang. Kita bikin lagi begitu. Jadi masih pengen bahas yang kembar gitu. Nah, saya jelasin gitu. Ya, pengen tahu saya orang Sawangan mah. Saya orang Sawangan, bapak saya dulu kepala sekolah SD di situ di seberang. 2 bulan setahun yang lalu pensiun bapak saya, kepala sekolah terakhir di situ. Apalagi mah, mana cari-cari apalagi? Ini kayak saya nyampe biodata ini bro. Ngangkat mantu kali ya, ngangkat mantu kali. Mudah benar Masya Allah, alhamdulillah. Iya, mudah benar anak banyak ya. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang pertama, waktu ketika Nabi Ibrahim ditanya, wahai Nabi Ibrahim, apa sebab gerangan engkau mendapat gelar panggilan Khalilullah? Apa kata Nabi Ibrahim? Di salah sati asya'a, ada 3 perkara. Silakan yang mau ngaji, mau ditulis monggo silakan. Yang enggak juga enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah lebih umum kalau kemana-mana kalau ngaji nih bawa tas balik. Masya Allah. Saya mau ke dalam tasnya nih, kali ini mau ngaji nih.
Itu ada buku ratib, buku maulid, yasin, tahlil, ya, sama selampet dah. Begitu. Buat taruh lontong, salak, begitu. Iya. Kadang-kadang kan Masya Allah tabarakallah itu tas apa buat isinya begitu. Kadang-kadang di depan ada lontong nggak tahu sama bakwan gitu. Anak gue doyan banget ini gitu. Taruh sampai oh ini cucu gue doyan makan salak ya, gue minta ya 2 ya begitu. Emang pulang ngaji lupa itu dikeluarin di tas sampai seminggu ketemu lagi. Pas dibuka itu pintu ternyata ada semut banyak banget. Ternyata itu lontong, tahu, bakwan, salak masih ada di situ semua. Kalau udah pulang langsung dikeluarin. Iya, keluarin dimakan ya. Banyak cucu. Ditanya, ada 3 perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah. Apa yang pertama? Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mengutamakan kepentingan Allah ketimbang kepentingan lainnya. Kira-kira kita perhatikan nih, kita baik ibu, suami, anak, cucu, menantu, kira-kira ketika Allah memanggil, apakah benar kita sudah mengutamakan panggilan kepentingan Allah atau kita lebih tetap mengutamakan kepentingan dunia? Jangan-jangan musola ar-rohaniyah berkumandang, hayya 'alas shalah. Kita masih sibuk nonton TV. Kita masih sibuk kerja. Kalau itu terjadi, mana janji kita kepada Allah? Kan kita udah janji sama Allah Subhanahu wa taala, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Tapi kenyataannya mohon maaf, ketika azan berkumandang, para muazzin memandangkan azan yang wasilah ternyata itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ternyata masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Maka wajar kalau hari ini mohon maaf beribu-ribu maaf. Kalau hari ini hidup kita kurang berkah, hari ini hidup kita kurang terarah. Suami ogah ibadah, anak males disuruh ibadah. Jangan-jangan karena emang kita tidak mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, lebih mengutamakan kepentingan urusan-urusan dunia. Naudzubillah min. Maka kalau kita pengen dapat gelar Khalilullah, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertama utamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala ketimbang kepentingan urusan-urusan lain. Maka ibu-ibu semua, Masya Allah tabarakallah, semua bisa bernilai ibadah kalau ibu niatin ibadah. Maka ayo, yang pertama tuh, dahulukan kepentingan Allah. Kan kita udah janji, salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Apakah betul hari ini hidup kita untuk Allah? Jangan-jangan hidup kita hari ini bukan buat Allah. Mana buktinya? Kita selalu enggak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Betul-betul. Yang pertama tuh, ayo kita introspeksi diri saya yang menyampaikan hari ini dan ibu yang mendengar. Sudahkah kita benar-benar mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Oh, Din, kalau begitu berarti nggak boleh kerja. Silakan, yang kerja, yang dagang, yang usaha. Yang jadi ibu rumah tangga, silakan jadi ibu rumah tangga. Tapi kalau giliran ibadah, dahulukan. Insya Allah. I'malu lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal lirkannaka tamutu ghadan. Kejar duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, kejar akhiratmu seakan-akan kau mati esok. Kalau hari ini kita belum ibadah, kalau hari ini kita belum sholat zuhur, kalau hari ini kita belum sholat asar, buru-buru kerjain sholat zuhur, buru-buru kerjain sholat asar. Kenapa? Karena zuhur atau asar besok belum tentu kita ketemu. Betul-betul? Betul. Jangankan asar besok, Bu, ntar maghrib ada nggak warga RW Marudin, RW 9, warga RT Abdillah, ada yang bisa jamin nggak ntar maghrib kita bisa ketemu? Nggak bisa, nggak ada yang jamin. Makanya mumpung Allah kasih kesehatan, panjang umur untuk ibadah, luangin ngaji, luangin ibadah, luangin waktu untuk ibadah, jangan nunggu waktu luang.
Dan kadang-kadang mohon maaf, kita giliran ibadah, sisa-sisa kita. Sholat zuhur, sisa-sisa kita capek bebenah di rumah. Betul-betul. Sholat asar, sisa capek kita ngurusin anak cucu kita. Betul-betul. Jangan, Bu. Luangkan waktu untuk ibadah. Jangan nunggu waktu luang. Sama seperti ngaji. Luangkan waktu untuk mengaji. Jangan menunggu waktu luang. Karena Bu, kalau kita nunggu waktu luang seperti lindung berbulu. Kira-kira Bu, lindung ada bulunya apa orang? Orang. Kalau lindung ada bulunya kiamat, Bu. Maka luangkan waktu untuk ngaji. Jangan nunggu waktu luang. Masya Allah, tabarakallah, Bu. Kalau ngaji itu mukadilahnya, Bu. Di sini ngaji seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu? Seminggu sekali. Ada ngaji kita fikihnya? Belum. Nih, Bu, ngaji manfaatnya ngaji. Apa yang ngaji fikih, Bu? Ibu sholat, ibu sedekah, termasuk ngaji. Apapun ngaji Quran dan lain sebagainya, ibadah semua itu harus pakai ilmu. Makanya saya bilang sama Acong, sama Reja, saya bilang, ya, dia ngaji malam Kamis. Ya, ngaji. Karena semua ibadah itu harus pakai ilmu. Ibu sholat nggak pakai ilmu, mardudatun latubal, tertolak, tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat ma'rifatu furudiha wa sunaniha. Kalau kata Syekh Salim bin Sumayyad dalam kitab Safinah, itu yang ke-6, ke-8, mohon maaf. Mengetahui mana rukun, mana sunnah. Tadi kalau Sayyid Abdurrahman Segaf bin Segaf itu yang ke-6 urutannya. Karena syarat sahnya sholat menurut Sayyid Abdurrahman Segaf bin Segaf dalam kitab Durusul Fiqhiyah yang biasa saya ngaji sama Acong di rumah, itu ada 6 syaratnya. Kalau Syekh Salim bin Sumayyad dalam kitab Safinah, matannya Safinah, sarahnya Kasifatus saja, itu syaratnya 8. Salah satunya ma'rifatu furudiha wa sunaniha. Ngerti mana rukun, mana sunnah. Jangan-jangan nih kita dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam kita anggap rukun semua, batal sholat kita. Apalagi kita anggap sunnah semua. Saya tanya sekarang, mohon maaf, Ibu, takbiratul ihram itu yang gimana sih, Bu? Allah ngangkat tangan mah sunnah, Bu. Jadi kalau ibu jangan bilang takbiratul ihram Allahu Akbar sambil ibu ngangkat tangan, jangan. Karena kalau ibu ngangkat tangan adalah rukun, maka batal. Ngangkat tangan sunnah. Takbiratul ihram itu satu, mengharamkan di luar sholat walaupun itu halal. Makan lontong nih, Bu. Halal nggak, Bu? Halal. Ibu makan lagi sholat, batal nggak? Haram nggak? Haram. Yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram itu kata ulama awali dengan kalimat Allah dan akhir dengan kata kalimat Akbar. Cuma 2 tuh, Allahu Akbar. Nggak bisa diganti. Walaupun Asmaul Husna ada 99 diganti. Allahus Samad. Kemudian misalnya Allahur Rahman, Allahu Kabir dan sebagainya, nggak bisa. Nih, tadi nih. Itu baru anaknya punya si Acong ya. Oh iya, itu tentang si Acong ya. Yang ngasih duit 100.000 tiap minggu begitu. Anak cucunya jajan 700.000 di Belanda. Tuh, hati-hati. Saya tanya lagi sekarang. Ya. Tahiyat. Ya, tahiyat awal. Itu rukun apa sunnah? Rukun. Tuh kan? Sunnah. Oh iya, Tahiyat awalnya sunnah. Hati-hati Mang Ibu. iya. Nah, jangan-jangan Ibu kira-kira di sholat kita bagaimana nih? Itu baru sekilas doang tuh. Makanya Ibu misalnya ketika Ibu nih sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat, Ibu lupa langsung diri. Posisi begini, Ibu turun lagi tahiyat, apa lanjut Fatihah? Kebanyakan orang turun lagi, batal sholatku. Kenapa? Mendahulukan yang sunnah ketimbang yang rukun. Nah, lo kira-kira bagaimana ngaji kita selama ini? Terusin Fatihah. Nanti karena tahiyat awal itu sunnahnya sunnah ada abad sama sunnah hayat. Ini sunnah abad yang diganti dengan sujud. Ayo bagaimana ngajinya nih? Bener deh. Begitu. Dan saya sampaikan ke pengajian ibu-ibu. Itu baru sholat, Bu. Bicara belum lagi head. Ya, bicara head. Bagaimana head hitungannya? Kemudian kalau misalnya istihadah, kira-kira bagaimana? Istihadah wudhu kita bagaimana? Apakah sama orang-orang istihadah dengan wudhunya orang-orang yang lain? Sama enggak?
Beda. Bagaimana cara wudhu istihadah? Itu juga harus dijelaskan. Kan begitu. Ayo, bagaimana? Yang wajib yang Istihadah itu darahnya keluar semua. Lebih daripada 15 hari. Kan darah perempuan itu ada berapa macam, Bu? Berapa? Pertama haid, nifas, wiladah, terus istihadah. Pak, satu lagi apa? Ada 5. Tuh. Ibu aja, mohon maaf nih, nggak tahu. Nah, apalagi suami ibu. Ayo. Darah yang keluar dari, mohon maaf, kemauan perempuan itu ada 5 darah. Cara membedakannya bagaimana? Cara ibadahnya bagaimana? Ini baru ngaji nih, Bu, ngaji nih. Ya. Makanya kalau bisa ada satu ngaji fikih, undang ustazah membahas tentang fikih sholat. Apalagi sholat, masya Allah, tabarakallah. Ibadah begitu. Semua ibadah itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu batal. Tapi beruntung buat orang-orang yang ngaji. Ada misalnya di pengajian bahas tentang fikih, dia ibadah, dia sholat, dia sedekah, dia puasa, dia zakat dan lain sebagainya. Kurang rukun dan syaratnya, maka orang tersebut termasuk golongan yang ma'dzur, yang ditolerir, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang golongan ghairu ma'dzur. Siapa? Orang yang ibadah tapi nggak paham ilmu dan nggak mau duduk di majelis ilmu, maka orang tersebut golongan ghairu ma'dzur, tidak ditolerir ibadahnya dan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Nah, kira-kira kita yang mana? Yang ma'dzur apa yang ghairu ma'dzur? Rukun sholat aja kita kan nggak hafal. Betul-betul? Bagaimana ibadah kita? Rukun sholat nggak hafal. Bagaimana sunnah sholat? Rukun wudhu itu kita nggak hafal. Ya. Rukun wudhu saya tanya, Bu, ada berapa rukun wudhu? Menurut mazhab Imam Syafi'i ada 6. Berarti yang lainnya sunnah. Saya tanya, niat wudhu pas lagi mana, Bu? ya Bukan pas lagi basuh muka, pas saat air jatuh, basuhan pertama di muka, niat. Jangan pas kocok-kocok tangan. Saya tanya ibu-ibu, Bu, ambil wudhu kapan niatnya? Pas kocok-kocok tangan, batal juga. kalau kocok tangan mah itu kita di dalam artinya sunnah. Iya, begitu. Jadi niat wudhu itu ketika basuhan pertama air jatuh di kening nih. Rukun wudhu itu ada 6 menurut mazhab Imam Syafi'i. 1 niat, 2 basuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai sikut, 4 membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua mata kaki bersama mata kaki, dan ke-6 berurutan tertib. Itu mazhab Imam Syafi'i. Imam Malik ada 7, Imam Hanafi ada 6, Imam Hanbal ada 4. Bagaimana kita membahas ya imam-imam yang lainnya? Imam Syafi'i aja kita orang paham, kan begitu. Maka beruntung, Bu, kita ngaji pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang kurang rukun syaratnya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka dahulukan, Bu, ibadah itu harus didahulukan. Kepentingan Allah Subhanahu wa taala harus didahulukan ketimbang kepentingan yang lainnya. Ibu ngaji misalnya, izin sama suami, "Bang, saya mau ngaji." Jangan lu sampai anak lu. Bilangin sama suami, "Abang bisa ngajarin saya enggak?" Karena yang ngajarin ibu itu bukan saya tugasnya. Bukan ustazah yang tugasnya. Siapa? Suami. Boleh, Bang, saya nggak ngaji, tapi abang ajarin saya bagaimana tata cara wudhu bagi orang-orang yang istihadah. Bagaimana rukun sholat, bagaimana sunnah sholat. Bagaimana cara membaca Al-Quran, tajwid, makhrajul hurufnya bagaimana. Puasa yang baik bagaimana, rukun puasa bagaimana. Bisa ngajarin kagak? Maka izinin saya, Bang, ngaji. Ngaji. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat gelar Khalilullah karena selalu mengutamakan kepentingan Allah ketimbang kepentingan yang lain. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat gelar Khalilullah. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, selalu tidak pernah risau akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kadang-kadang mohon maaf nih kita nih semua yang hadir hari ini. Kadang-kadang kita itu cuma satu bukan. Kita tahu Allah Maha Pemberi rezeki, betul-betul. Allah itu Maha Kaya, betul. Allah itu Maha Luas, betul. Tapi satu kurang dari kita. Kurang apa, Bu? Kurang yakin.
Kurang yakin. Kalau ibu yakin, ibu nggak pernah berkeluh kesah selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, hari ini kita lihat di snap WA banyak orang berkeluh kesah tentang kehidupan ekonominya. Di snap WA, di Facebook, di Instagram, kadang-kadang ngeluh sama tetangga, laki gue begitu amat ya, anak gue begitu amat ya, ngeluh. Padahal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingatin 14 abad yang lalu, man asbaha, barang siapa orang yang di pagi hari berkeluh kesah terhadap urusan-urusan dunia, maka annama, hakikatnya seakan-akan dia sedang membenci Tuhannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau ibu berkeluh kesah sama suami, suami berkeluh kesah sama bini, kita berkeluh kesah sama anak, berkeluh kesah sama media sosial, berkeluh kesah sama tetangga, maka annama, kata baginda Rasul, seakan-akan kita sedang membenci Tuhan kita. Oh, benci sama Tuhan gue. Kira-kira pantas nggak bu kita benci Allah? Tapi kenapa kita berkeluh kesah? Bukan hanya kepada Allah. Padahal kita harusnya kalau berkeluh kesah sama Allah, harus yakin bu, yakin. Mohon maaf, harus yakin. Ya. Acong udah tahu lah perjalanan saya, Lukman, Bedul, Abdul Hai, Reja, udah tahu perjalanan hidup saya. Cuma satu bu harus yakin. Jangan pernah risau. Iya. Kalau bisa hitung-hitungan bu, logika mohon maaf bu, saya gaji cuma 1 juta, di gawat sama 1 juta, bini saya 1 juta, anak saya besok mondok 18 juta, 2 yang kembar. Per bulan anak saya di Jawa 1,6 juta. Begitu. Kalau hitungan logika nggak masuk bu, uang 2 juta, betul. Tapi kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh dia makan enak, walaupun begitu bisa ceramah kemana-mana. Tanya Bang Lukman, tanya Acong, begitu. Saya baru sekarang ini, tapi sebelum-sebelumnya sama. Yang harus kita kedepankan yakin kan? Yakin sama Allah. Makanya kan dalam Al-Fatihah tadi kita baca tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta minta tolong dulu apa nyembah dulu? Ibadah dulu baru minta tolong. Kalau kita kan kebanyakan minta tolong, ibadah enggak, betul? Minta tolong di list 1 sampai 50 permintaan kita sama Allah. Tapi disuruh ibadah, enggak, betul? Sholat udah kayak capung cebong, Allah, apa yang buru-buru baik. Ada giliran taraweh, dilihat di jalur rohaniah, siapa nih imamnya? Wah ini, udah lama, imam lama. Lama. Mohon maaf bu, orang yang beruntung bu, as'adun nas, orang yang bahagia itu punya sifat qanaah, nerimain. Jadi kalau kita pengen bahagia dunia dan akhirat, nerimain. Susah senang terimain baik, yakinin itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik menurut Allah sudah pasti baik buat manusia. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah, kan begitu konsepnya, betul? Tahu nggak tahu ibu gitu, cuma harus praktekin. Apa? Karena kurang ya yakin. Kita harus yakin. Minta sama Allah. Kita ibadah yang rajin, insya Allah. Ya, usaha ikhtiar kita lakukan. Setelah itu kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir kan udah banyak kipas-kipas. Ya, gerah itu gitu. Yang ketiga yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat gelar Khalilullah. Yang ketiga itu beliau tidak pernah makan malam atau siang hari kalau tidak bersama tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat gelar Khalilullah. Beliau tidak makan malam atau makan siang atau pagi hari kalau tidak bersama tamu. Kalau kita mohon maaf nih, ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Ini kok minta teman, kalau boleh madang dulu ya. Tanggung. Iya, tanggung. Iya, bawa piring begitu. Emang ada apa? Ini mau ini. Tadi lihat gue tulis madang dulu ya. Oh, gitu. Pernah orang kita ditawarin kira-kira? Orang. Gitu. Tapi kalau madang ya, emang ada perlu apa gitu? Gua nyembah gitu. Niatnya bilang sukses, baik malah ya Allah, makanya emang diajak madang gitu ya Allah, diajak madang.
Ibrahim dulu, dia kalau mau madang, itu melihat orang dulu tetangga, kanan kiri. Dicari biar ada temennya. Sampai-sampai dalam riwayat Nabi Ibrahim itu jalan sampai 2 mil. Ditanya, udah madang belum? Udah. Nyari lagi, udah madang belum? Begitu, udah. Ini lagi, udah madang belum? Kalau ada yang bilang, belum, ayo kita ke rumah. Madang, baru mau madang Nabi Ibrahim. Masya Allah, tabarakallah. Lah kita, mohon maaf, kita termasuk saya. Ada tamu datang, ilah, makan buru-buru, otak-otak kita. Dia makan ikan tembang dong, lagu-lagu aja. Ikan tembang sama sambal goreng gitu. Maka dari itu Bu, Masya Allah tabarakallah, kalau kita pengen hidup kita berkah Bu, kita harus open sama tetangga, betul-betul. Betul. Ada kita mohon maaf, misalnya kita perantau di sini, kita pendatang di sini, ya. Walau kita jauh, kalau kita sakit, kita nunggu saudara kita yang jauh, apa tetangga kita dulu? Tetangga kita dulu, tetangga dulu. Kanak-kanak amat ini ya. Udah kayak mau dimakan, saya ini ada Bu RM, Bu RT, bagaimana orang Bu RT ini? Habis saya hari ini kayaknya Bu. Tunggu kayak Bu makan. Tetangga dulu Bu. Kalau kita dapat musibah, kita minta tolong siapa? Sama tetangga. Maka pantas baginda Rasul menyatakan, bukan termasuk golonganku kalau ada orang muslim tidur dalam keadaan kenyang, tetapi ada tetangganya tidak bisa tidur dalam keadaan lapar. Na'udzubillah min. Kalau kita bukan golongan baginda Rasul, jadi golongan siapa? Lo kan golongan setan. Makanya Bu, kalau kita itu diajaran sama baginda Rasul, kalau kita masak nih yang berkuah, banyakin kuahnya kita bagi, tapi ya kudu sadar juga, mau teman-teman masak sayur asam airnya dong dikasih. Bok kemarin tuh bocah katanya ceramah suruh bikin kuahnya, udah sadar itu kuah ya seember gitu, kuah doang, jagung orang ada gitu, kacang panjang orang ada, itu ada sayur asam air doang, jangan juga Bu. Ini mau perumpamaan. Ini kalau kita masak, tetangga kita jangan hanya nyium baunya doang. Ya gak enak amat ini ya dagingnya, wanginya ya. Oh gitu. Mudah-mudahan ntar dibagi yang tetangga gue. Tapi emang kita juga sih mohon maaf, jadi tetangga ada julid. Iya, makanya wajar tetangga kita ada pelit sama kitanya julid. Tetangga beli motor, kita yang beli bodrek. Tetangga beli mobil, kita yang beli panadol. Tetangga renovasi rumah, kita yang beli koyo. Nah tetangga lakinya kawin lagi, lah kita yang meriang. Apa urusan ibu? Betul. Duit dia, betul. Apa urusan ibu? Tetangga beli motor baru, ya ibu beli bodrek, mau ngapain? Buyong nggak ngeliat tetangga bininya diajak ke Parung, ke Sinarjaya begitu. Mall ya, mall depan. Wah lihat ke mall begitu. Padahal Bu, kalau Ibu tahu nih Bu, itu sebenarnya dia dari pasar Parung Bu. Cuma dia bawa goodie bag, yang goodie bagnya depan, dalamnya isi sayuran Bu. Dia pura-pura doang deh. Kalau dia mah, aku saya ngeliat dia tadi dia masuk ke mall, itu mah sama suaminya Bu, cuma muter-muter doang Bu, lantai 1, lantai 2, lantai 3, muter-muter doang. Kalau tangannya dipegang malah lakinya, apa tetangga ini Allah tuh, bang itu abang tuh kayak ini yang RTA bilang apa itu, lakinya apa, itu dipegang tangannya, kemana-mana dipegangin bayang RTA bilang begitu, kata lakinya, lu tahu nggak? Itu RTA bilang orang punya duit, kalau dilepas itu bininya mana-mana, nampar, abrak-abrakan ke toko, makanya dipegang baik bininya itu tangannya. Jadi kalau suami ibu pegang tangan ibu bukan bentuk sayang, bukan takut. Iya, kalau ere malu nih besok nih ngelihat saya ke mall kemana jalan-jalan dipegangin baik tangan bininya begitu. Itu bukan sayang, bukan cinta, bukan. Iya, takut jajan bininya. Kalau berhenti kan berani urusan. Bang sini bang, ini cak matang begitu. Berani. Ya kata biar Ustaz tahu aja, emang saya praktekin begitu bini saya. Saya praktekin gitu kok bini saya, kata jamaah saya. Ustaz mah akur banget ya sama bini ya, saya mah sama bini ya. Ya tahu gue, emang gue punya duit.
pegang baik ini gua. Mau pegang baik. Khawatir kalau ini tangan bini saya dilepas, ayab-ayaban bu, ayab-ayaban. Iya anak 4 bisa masuk rumahnya ayab-ayaban ngeri bu. Muter-muter mau depak, wah ada 1 lantai 2. Udah bang, udah capek bang, belum mas. Pulang. Ada yang jamaah yang sholat. Yang ketiga, kita harus open tuh sama tetangga, sama saudara kita. Ya, kalau kita punya rezeki, ke dalam Al-Quran, kalau kita berbuat baik itu zawil qurba, yang terdekat dulu. Sebelum yang jauh, yang dekat dulu. Kira-kira saudara kita bagaimana? Karena baginda Rasul menyampaikan dalam hadisnya, wa may yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib muliain tetangganya. Kalau hari ini kita belum muliain tetangga kita, berarti kita belum beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita belum beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tempat kita di nerakanya Allah. Na'udzubillah min. Audit tetangga gue julid banget begitu. Bu, biarin tetangga kita julid, kita tetap harus berbuat baik. Insya Allah. Konsepnya bu, kalau kita belum bisa muliain tetangga kita, jangan bikin rusuh atau sakit hati tetangga kita. Begitu konsepnya. Yang terakhir bu, saya sampaikan ada hadis, ada riwayat Hasan Al-Basri. Kenal bu Hasan Al-Basri? Enggak, sama saya juga. Begitu. Makamnya di Mesir. Pengarang kitab Nasail Ibad yang juga saya sering bacakan sama Acong dan kawan-kawan di rumah Mang Tumis. Itu kalau kita selalu baca Hasan Al-Basri. Nah, sering di makalah disampaikan. Suatu ketika Hasan Al-Basri itu bu, ya, dia punya tetangga. Di rumahnya perbukitan. Hasan Al-Basri itu di atas rumahnya. Di bawahnya itu bu, ya, rumah di bawah, yang bawahnya rumahnya, mohon maaf, Hasan Al-Basri di bawah, perbukitan rumah. Yang di atasnya, rumah Hasan Al-Basri itu atasnya rumah tetangganya orang Nasrani. Orang Yahudi, orang Kristen, non Muslim. Ini biasanya tetangganya ngelihat kalau Hasan Al-Basri sering buat ngaji kemana-mana, sering ketemu. Tapi udah seminggu nggak ketemu Hasan Al-Basri. Kemudian tanya, natap-natap, nanya sama istrinya, kemana Hasan Al-Basri? Sudah seminggu saya tidak lihat. Oh sedang sakit. Nah tetangga yang baik dia jenguk Hasan Al-Basri karena sedang sakit. Pas masuk ke dalam kamar Hasan Al-Basri, di samping tempat tidur Hasan Al-Basri ada baskom. Kemudian tetangganya yang non muslim nanya, wahai Hasan Al-Basri, itu baskom buat apa? Oh ini buat saya kalau buang kotoran dari mulut saya buang ke situ. Tapi ini dilihat kok kosong, nggak ada tuh air ludah dan sebagainya. Ditanya lagi, wahai Hasan Al-Basri, tolong jujur, ini ember buat apa? Ini baskom buat apa? Karena dihitung-hitung dilihat, karena kamarnya itu pas di atasnya itu kamar mandi yang non muslim. Ternyata apa bu? Ini buat nadangin air bocor dari rumah. Berarti setiap aku buang air kecil, ketika aku mandi jatuh ke sini. Betul. Udah berapa lama? Kata tetangganya. Begitu. Sebulan? Harus bentar. Begitu. Berapa lama? Berapa lama bu? Sudah 10 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Bayangin bu, kalau kita begitu bu, ya, wah ilaha illallah. Panggil Atabillah, panggil Ermarudin. Tetangga kurang ngajar banget, itu kotorannya lewat rumah kita, betul-betul. Tapi Hasan Al-Basri itu enggak. Kemudian yang non muslim itu bertanya, kenapa kamu gak sampaikan udah tahunan? Berarti kau menghirup kotoran kami. Apa kata Hasan Al-Basri? Wa may yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nabi itu mengajarkan kami umatnya muliain tetangga. Engkau tetanggaku walaupun engkau berbeda agamanya. Kemudian apa? Ternyata non muslim tersebut, wahai Hasan Al-Basri, saksikan dia mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya masuk Islam karena akhlaknya Hasan Al-Basri ngikut akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita bagaimana bu? Sama tetangga kita. Sebelah kanan kiri. Ingat bu, tetangga itu kanan kiri depan belakang 40 bu. Kanan 40, kiri 40, depan 40, belakang 40. Itu tetangga kita nih.
Maka kalau kita belum bisa muliain tetangga kita, jangan bikin sakit hati tetangga kita. Kita open sama saudara tetangga kita. Insya Allah. Hadirin jamaah yang saya hormati. Dan kita bisa sampaikan. Jadi ada 3 hal yang membuat Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya dapat sampaikan yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah karena kebetulan saya pribadi. Mohon maaf kepada ibu-ibu yang mungkin baru berjumpa dengan saya, ada hal yang kurang berkenan, saya mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan saya. Amin ya Rabbal. Jadi sama-sama kita baca Fatihah, kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebelumnya kita baca surat Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, ataupun saat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini kita ataupun keluarga kita yang sedang bekerja, Allah berkahkan dalam pekerjaannya, Allah berkahkan usahanya, Allah berkahkan dagangannya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan mudah-mudahan usahanya mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban. Yang belum mendapatkan pekerjaan, diberikan pekerjaan terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini kita ataupun keluarga kita yang sedang menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wal dunya wal akhirah. Dan kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berguna bagi bangsa, agama dan negara. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan panjang umur dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk duduk di majelis ilmu dimanapun berada. Dan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua kita, mertua kita, saudara kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berharap apabila kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ij'alna rahmatan ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum ya rijalal ghaib ya ayyuhal arwahul muqaddasah ghitani bil ghurfa wa nuruni bin nadrah ya rabbi bayyana juga ya abdi autad ya buat kutub bagi itu bil ghurfa bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana wa liwalidayna warhamna warhamna kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamullah wa tiqtalam mutaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.